Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang mukmin salat subuh berjamaah. Yang mana dengan berjamaahnya di salat subuh niscaya kemunafikan dihapus dari diri kita dan diberi ganjaran seperti orang yang salat semalam penuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan judul kita di pagi hari ini, mudahnya meraih surga. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dengan sanadnya yang sampai kepada sahabat Jabir radhiyallahu anhuma. Di mana teksnya berbunyi an Abdillah, an Abi Abdillah, Jabir bin Abdillah Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu anhuma, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halala wa haramtul harama adkhulul jannata? Qala na'am. Rawahu Muslim. Dari Abu Abdillah, kunyah sahabat Jabir adalah Abu Abdillah. Beliau bernama Jabir bin Abdillah, anak Pak Abdullah. Jabir bin Abdillah. Meriwayatkan apa yang ia dapati di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah dan bertanya sebuah pernyataan. Wahai Rasulullah, apa pendapatmu? Ara'aita, apa pendapatmu? Idza shallaitul maktubat, apabila aku telah melaksanakan dalam hidupku salat yang 5 waktu. Wa sumtu Ramadana, dan aku puasa di bulan Ramadan. Wa ahlaltul halala, dan aku menghalalkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Wa haramtul harama, dan aku mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Adkhulul jannata, bisakah aku masuk surga? Qala na'am. Rasul bersabda pendek. Nah, ini hadis terpendek ini dari baginda Rasul, bunyinya cuman na'am. Jadi dalam hadis ini Rasul cuman mengiyakan. Jikalau seseorang telah melakukan sholat yang 5 waktu dengan syarat dan ketentuannya, puasa di bulan Ramadan dengan syarat dan ketentuannya, menghalalkan, kalimat menghalalkan ini, dia melakukan hal-hal hanya yang dihalalkan.
atau meyakini kehalalan sesuatu tidak mengharamkannya. Seperti Nabi pernah ditegur oleh Allah ketika mengharamkan yang halal. Dalam surat At-Tahrim, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa kau haramkan yang halal untukmu? Hanya untuk mendapat keridhaan istrimu, enggak boleh. Wa ahlaltul halala, aku menghalalkan yang halal, wa haramtul harama, aku meninggalkan yang haram, atau aku berkeyakinan bahwasanya yang haram itu haram. Gitu. Bisakah aku masuk surga nanti? Rasul bersabda, "Na'am, bisa." Mudah kan? Islam itu sangat mudah sekali. Yang lainnya mengikuti. Sholat, puasa. Kenapa di sini tidak diterangkan zakat? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, zakat belum turun pada masa itu kewajibannya. Atau ia seorang yang bukan orang mampu. Jadi Nabi tidak mempermasalahkan. Karena zakat hanya untuk orang yang berharta atau mampu. Apalagi haji. Mampu fisik dan mampu harta. Melebihi zakat. Makanya dua ini yang diprioritaskan. Kita akan bahas dulu sahabat Jabir, biografinya agar kita kenal. Kalau udah kenal, kita meniru sosok beliau, karakter beliau. Jabir salah satu sahabat Nabi yang muda. Ketika berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umurnya kira-kira 15 tahun. Karena beliau lahir 3 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Rasul umur 37, Jabir lahir. Rasul di Mekah, Jabir di Madinah. Ketika dakwah Islam sudah mulai berkembang, orang-orang Madinah mendengar kemunculan seorang nabi di Mekah. Padahal sebelumnya di Madinah santer. Orang-orang Yahudi membicarakan perihal akan datangnya nabi terakhir. Oleh karenanya orang Arab Madinah sebelum kedahuluan oleh orang-orang Yahudi, mereka datang ke Mekah. Bertemu dengan Rasul, berbaiat di Aqobah. Aqobah kira-kira 20 km dari Masjidil Haram. Pada Aqobah kedua, baiat Aqobah kedua, ayahnya Jabir yang bernama Abdullah membawa Jabir. Yuk, kita ke Mekah. Beriman kepada Nabi yang terakhir tersebut. Datang ke Mekah bersama 75 orang. Karena baiat Aqobah kedua itu dihadiri oleh 75 orang dari golongan Ansor. 2 orangnya wanita, 73-nya laki-laki.
Di situ Jabir memeluk agama Islam bersama ayahnya. Baiat akan taat kepada Rasul, akan melindungi Rasul, akan menyebarkan agama Islam, tidak takut celaan. Dalam menyebarkan agama Islam jangan takut celaan. Nah, itu baiat itu di Aqobah kedua. Lima poin tadi isinya. Kemudian pulang ke Madinah. Beberapa tahun kemudian Rasul menyusul hijrah ke Madinah. Udah sesuai dengan baiat tadi, taat kepada Rasul, melindungi Rasul dan menyebarkan dakwah. Sehingga terjadilah peperangan-peperangan di Madinah yang diikuti oleh Jabir dan ayahnya. Di kesempatan perang Badar, Jabir tidak ikut. Jadi Jabir sama ayahnya rebutan jihad fisabilillah. Kata Jabir, aku akan pergi ke medan perang bersama Rasul. Kata ayahnya, jangan, aku saja. Jihad aja rebutan, Masya Allah. Akhirnya ayahnya pergi. Di Badar pulang dengan selamat. Pada perang Uhud juga demikian. Jabir enggak diberi kesempatan oleh ayahnya ikut. Wahai ayah, aku ingin ikut. Jangan, kau di rumah. Aku saja yang pergi. Kau jaga saudaramu tuh yang 9, perempuan semua. Sedap. Punya saudara 9, perempuan semua. Jabir masih muda pula. Saat itu kira-kira umurnya 18 tahun. Atau 19 tahun. Atau 20 tahun lah. Gitu. Kita genapin. Qadarullah di perang Uhud ayahnya wafat. Ketika wafat Jabir sedih sesedih-sedihnya. Di masjid nangis sesegukan. Ngelihat ayahnya meninggal nangis. Karena apa? Karena ditinggalkan 9 anak. Aduh, cari nafkahnya susah ini. 9 anak. Punya 1 anak aja bingung kan orang sekarang. Apalagi 9. Nangis. Rasul menghibur. Wahai Jabir, kenapa engkau? Ya Rasulullah, ayahku meninggal sedangkan ia meninggalkan 9 saudari untukku dan hutang yang banyak gitu. Aduh, sedihnya genap udah itu. Enggak ganjil lagi, genap. Rasul menghibur dan memberikan solusi. Jadi kita kalau ketemu saudara kita harus bisa tuh menghibur dan memberikan solusi. Seperti Nabi Musa kan ketika telah membunuh orang Mesir, kemudian diberitahu oleh seseorang yang beriman dari kalangan aparat Fir'aun. Wahai Musa, sesungguhnya para petinggi kerajaan sedang mengadakan rapat. Ingin membalaskan kematian orang yang kau bunuh. Ingin membunuhmu. Nabi Musa sedih itu. Tapi dikasih solusi. Pergilah engkau ke negeri Madian. Nah ini solusi. Jabir dihibur dulu sama Rasul. Ya Jabir. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbicara dengan orang, satu orang pun kecuali min waroi hijab. Pakai tabir. Orang gak bisa lihat langsung Allah. Adapun ayahmu sekarang sedang berbicara langsung dengan Allah tanpa hijab. Masya Allah. Luar biasa. Karena udah wafat kan. Udah meninggal. Kalau yang belum meninggal gak bisa. Nabi Musa minta bertemu dengan Allah.
Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Rabbku, izinkan aku memandang engkau. Qala lan taroni, kata Allah, engkau tak akan mampu memandangku. Walakin inzur ilal jabal. Lihat gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa taroni. Kalau gunung itu enggak goyang, kau bisa melihat aku. Ternyata gunungnya gempa. Nabi Musa sampai pingsan 10 hari. Enggak tanggung-tanggung itu. Pingsannya 10 hari. Jabir, ayahnya bernama Abdullah, wafat di medan Uhud, jadi syahid, berjumpa dengan Allah, langsung bercakap-cakap dengan Allah tanpa ada penghalang. Ya abdi is'alni o'tika. Wahai hambaku, mintalah kepada aku, akan aku beri permintaanmu. Ayah Jabir minta dikembalikan ke bumi. Wahai Rabbku, hidupkan lagi aku di bumi untuk pergi berjihad dan mati syahid lagi. Nah, ini permintaan orang-orang yang wafat fisabilillah. Makanya kalau kita lihat kemarin video-video di Palestina, orang-orang yang mati syahid harum aromanya. Orang Israel, orang-orang Yahudi Zionis busuk padahal baru sehari, ya kan? Kemudian mujahid-mujahid juga wajahnya ada yang tersenyum, bahkan ada yang tertawa. Masya Allah. Karena ketika wafat, itu Allah perlihatkan apa yang akan ia dapat dari janji-janji Allah yang disiapkan bagi mereka di surga. Masya Allah. Makanya ketika ayah Jabir bertemu dengan Allah, diberikan satu permintaan, mintanya dibalikin ke bumi. Tidak bisa, wahai Abdullah, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sudah wafat tidak akan lagi kembali ke bumi. Enggak ada roh gentayangan. Ya kan? Enggak ada itu. Yang ada korin-korin, ya kan? Syaitan-syaitan. Jin. Enggak ada arwah. Semua ruh sudah dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dalam genggamannya, sudah berada di alam yang lain. Sedangkan dunia dan alam tersebut ada barzakh, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada dinding pemisah. Seperti lautan antara yang tawar dan asin. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Kalau di alam kubur, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada barzakh, dinding pemisah. Kalau begitu ya Allah, berikan informasi ini ke orang-orang yang masih hidup di dunia, agar mereka tahu bahwasanya orang yang syahid itu tidak pernah mati. Jadi sebelum ditembak, sebelum dibunuh, sebelum dipenggal, itu ruhnya sudah keluar. Enggak merasakan sakit dia. Sebagaimana yang difirmankan dalam surat Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan kau sangka orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, akan tetapi hidup di sisi Allah, mendapatkan rezeki yang sangat banyak sekali, kenikmatan yang luar biasa. Makanya sangat diharapkan
agar orang-orang itu mau berjihad. Terutama di medan perang melawan orang-orang kafir. Persiapkan dari sekarang. Pedang, ya kan? Kalau bedil kan di Indonesia nggak boleh gitu. Nanti dirazia kena. Agak susah sekarang nih, kalau zaman 90-an masih bisa tuh. Megang senapan angin. Kalau sekarang ada izin. Ya. Siapin. Niatin untuk nih keris, nih golok, nih pedang. Untuk saya pakai nanti jihad fisabilillah. Melawan pasukan Dajjal. Siapin dari sekarang. Ada niat. Kan kalau ada niat dapat pahala 1. Lumayan itu. Kedekatan sahabat Jabir dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat erat sekali. Beliau salah satu sahabat yang sering menemani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan meriwayatkan sampai 1540 hadis. Musnad Jabir itu banyak sekali. Sampai 1450 hadis. Masya Allah. Pinter. Nanti di masanya, di masa tua, setelah tahun 40 Hijriah, itu Jabir jadi mufti di Madinah. Di masa kegubernuran Aban bin Affan, anak Utsman. Aban bin Utsman bin Affan. Bahkan disolatkan oleh beliau. Oleh Aban. Kalau Aban ini nggak banyak ngambil hadis, tapi sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu ketika Jabir sakit, nggak punya anak. Jabir nggak punya anak karena saat itu ngurusin saudarinya yang 9, repot, nggak sempet nikah, belum. Nanti setelah itu baru. Ketika sakit, Jabir mengeluh, dikunjungi oleh Rasul tuh ke rumahnya. Rasul datang ke rumahnya, Jabir mengeluh, ya Rasulullah, aku mungkin nggak lama lagi hidup. Aku nggak punya anak. Bagaimana nih dengan harta warisan? Kan Jabir tadi ngurusin saudarinya dan hutang ayahnya. Diajarin sama Rasul cara melunasi hutang. Ada sebuah hadis dari Abu Umamah. Abu Umamah sedih di masjid, utangnya banyak. Ditanya oleh Rasul, kenapa engkau bersedih, hutangku banyak? Rasul berkata, maukah Allah lunasi hutang-hutangmu? Mau ya Rasul. Baca surat Ali Imran ayat ke-26 dan ke-27 setiap pagi dan petang. Jangan lupa baca Allahumma aghnini bifadlika, Allahumma aghnini bifadlika aman siwak. Allahumma aghnini biharamika bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika aman siwak. Ada lagi hadis Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah, Jabir Abu Umamah diajarkan yang Ali Imran ayat 26 dan 27. Qulillahumma malikal mulk. Bukan sekedar hutangnya lunas. Hartanya banyak. Ketika sakit, ia bingung nih, aku gak punya anak, bagaimana urusan waris? Turun surat An-Nisa ayat ke-176. Ayat terakhir dari surat An-Nisa. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Kalalah itu seorang laki-laki, seorang perempuan atau seorang muslimah
yang meninggalkan waris untuk saudari dan saudaranya. Saudarinya, dia punya saudari atau punya saudara atau punya saudari dan saudara. Nah, Jabir nih cuma punya saudari, enggak punya anak. Keputusan warisnya ada di surat An-Nisa ayat terakhir. Kan ayat waris dikit doang tuh. Di An-Nisa bagian pertama ada 2. Untuk ayah dan ibu, untuk anak, untuk saudari dan saudara, nanti dari bapak. Nanti di An-Nisa ayat terakhir dari bapak dan ibu. Nanti ada lagi di Al-A'raf 1. Jadi pendek sekali. Masalah waris ini simple gitu. Hanya pembahasannya kisaran 4 ayat atau kurang lebih demikian. Jadi Rasul mengunjungi Jabir, Jabir menemani Rasul. Itu saking dekatnya Jabir dengan Rasulullah SAW sehingga mampu meriwayatkan 1540 hadis. Ada satu kisah di mana pada saat itu perang Khandaq. Khandaq itu kira-kira 3 kilo atau 2,5 kilo dari Masjid Nabawi. Khandaq artinya parit. Lebarnya 3 meter. Dalamnya 3 meter. Lebarnya kira-kira 10 meter. Panjangnya 5.000 meter. 5 kilo. Membentang. Kan Madinah itu kan dari utara dan selatan ada gunung. Ada benteng alami. Makanya Nabi ketika dalam mimpinya diperlihatkan kamu mau hijrah kemana? Memilih Madinah. Karena Madinah itu ada benteng alami. Rasul itu strategi militernya pinter. Dipilihlah Madinah. Nah dari timur ke barat itu orang bisa masuk menyerang. Makanya Rasul menjaga bagian timur ke barat. Dari timur ke baratnya dijaga. Dibentengi oleh orang. Gitu. Tapi kepanjangan. Bagaimana nih rapat? Ketika musyawarah, Salman usul. Kalau di negeri saya di Persia, dibangun parit. Kalau bangun benteng ke atas kan modal. Cari batu, nyusun. Kalau parit enggak modal. Tinggal ngeruk tanahnya, jadi benteng ke bawah. Kuda yang lompat itu enggak pernah berhasil karena saking lebarnya parit tersebut. Kayak BKT berapa meter itu? Oh, ya kan? Lebar itu. Enggak ada yang bisa. 10 hari itu dikepung itu. Madinah dari luar oleh 10.000 pasukan. Koalisi antara Yahudi dan kafir Quraisy dan musyrikin Arab lainnya. 10.000 datang ke Madinah, Rasul cuma mempersiapkan 3.000 orang. Persis ini kayak Hamas sama Zionis Yahudi. Pasukan Hamas dikit. Gitu. Tapi Allah bantu dengan tentara. Allah kirim pasir, debu. Tentaranya itu pasir dan debu. Makanya dinamakan perang Ahzab. Pasukan yang banyak. Gitu. Hizib-hizib, partai-partai itu gabung koalisi. Menyerang Madinah. Allah kirim debu. Hancur mereka. Gitu. Itu ketika di perang Khandaq. Ketika lagi gali parit. Rasul itu lapar. Udah 3 hari gak makan. Ini Nabi kita ini. Kita sehari gak makan aja, waduh. Gitu.
Zaman sekarang udah nggak ada yang ngerasain, cuman ceritanya doang yang kita rasain. Ya. Kehidupan kita jauh berbeda. Jabir ngelihat Rasul lapar. Sahabat-sahabat lain juga lapar itu. Ada yang nggak makan sehari, ada yang nggak makan 2 hari. Rasul nggak makan 3 hari. Jabir pulang, bilang sama istrinya, bikin adonan, bikin ajin, mau dibikin roti itu adonan, mau dibikin sarid, ada nama makanan Arab namanya sarid gitu, bubur dari tepung. Jabir ke belakang, nyembelih kambing, kambingnya kecil, kambing anak kambing 3 bulanan. Kemudian pergi ke Rasulullah, ya Rasulullah, di rumah aku sedang mempersiapkan makan untukku dan untukmu. Kalaupun engkau ingin membawa teman, bawa barang 1 atau 2 saja, jangan banyak-banyak. Karena kambingnya kecil. Kita kambing gede aja cuma jadi 5 kilo itu kemarin nyembelih kan. Dagingnya cuma 5 kilo gitu. Ini kambing kecil banget. Kata Rasul, baiklah, siapkan makanan. Pulang Jabir kembali ke rumah. Tapi ingat Jabir, jangan berhenti dulu ngadonnya. Istrimu jangan mengangkat adonannya dari tungku, biarkan di sana. Dan kambing yang kau masak, digulai nih kambing nih, pakai kuah biar banyak. Kambing yang kau masak jangan diangkat dulu, biarin aja itu di tungku masing-masing. Rasul datang, wah udah mempersiapkan nih 2 piring 3 piring. Ternyata yang datang semua orang yang ada di Khandaq, kira-kira 3.000 orang datang, 1.000 kali lipat. Bayangkan itu. Datang ke rumah Jabir, kaget istrinya. Jabir juga terkaget-kaget gitu. Subhanallah. Aku mengundang 3, kau bawa 3.000 ya Rasulullah. Tenang Jabir. Biarkan mereka masuk bertiga. Kan kau undangnya bertiga. Iya, kan undang bertiga. Ya udah yang masuk bertiga. Ngambil 3 orang. Roti campur sama gulai kambing. Set gitu. Keluar bertiga, udah kenyang belum? Rasul tanya tuh, udah kenyang nggak Rasul? Selesai. Masuk lagi 3. Masuk 3 sampai berapa season itu kan? 1.000. Berapa waktu yang dibutuhkan itu? Setiap 3 orang masuk, keluar, Rasul kirim 3 orang lagi, keluar, Rasul kirim 3 orang lagi, kan yang diundang cuma 3. Siasat. Enggak habis-habis itu. Yang namanya adonan di atas tungku, yang namanya gulai kambing, enggak habis-habis. Sampai akhirnya Rasul berkata, apakah kalian semua sudah selesai? Kami sudah selesai dan kami kekenyangan. Sampai besok juga udah dijamak nih. Udah dijamak itu makanan untuk sampai besok. Rasul masuk. Makan sama Jabir beserta keluarga. Jangan diangkat, ingat jangan diangkat. Udah Rasul kenyang makan. Kata Rasulullah, lihat apa yang ada di tungku. Dilihat, lah belum berubah. Padahal yang makan udah 3.000 orang. Belum berubah sama sekali, seutuh seperti semula. Enggak berkurang. Masya Allah. Kata Rasul, makan engkau dan keluargamu dan bagikan sisanya ke semua tetanggamu. Dan semua tetangganya dapat. Akhirnya saking banyaknya diangkat dari tungku. Takut basi kan. Selesai. Nah, ini mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya apa? Bisa memperbanyak makanan. Dengan izin Allah, kan? Kalau Nabi Musa kan menurunkan makanan dari langit.
Nabi Isa juga menurunkan makanan dari langit, minta sama Allah dengan izin Allah. Kalau Rasul dari tungku Jabir. Ini luar biasa itu. Kedekatan Jabir dengan Rasul, Masya Allah. Sampai Rasul wafat. Jabir ikut bersama Khalifah Abu Bakar, ikut bersama Khalifah Umar, ikut bersama Khalifah Utsman, ikut bersama Khalifah Ali bin Abi Thalib. Bahkan di tahun 37 sampai tahun 40 itu ketika Ali berkuasa, itu terjadi perang saudara antara kelompok Irak, kelompok Kufah dengan kelompok Damaskus, Suriah. Di Damaskus itu gubernurnya namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ponakannya Utsman bin Affan. Minta darah Utsman diselesaikan. Minta orang yang ngebunuh Utsman untuk dieksekusi. Ali sebagai khalifah tidak terburu-buru. Kalian baiat aku dulu. Kalau nanti sudah kaum muslimin berbaiat kepada khalifah yang keempat ini, baru kita adakan persidangan untuk hal-hal yang lainnya. Yang terpenting adalah baiat. Itu Muawiyah ngirim pasukan itu. Bertemu di Siffin, sebuah daerah di dekat sungai Efrat sekarang. Terjadi perang Siffin, perang saudara. Yang wafat itu dari kelompok Muawiyah 35.000. Dari kelompok Ali 25.000. Besar sekali. Itu terjadi karena hasutan. Jadi di dalam kelompok sini ada orang Yahudi yang masuk menceritakan bahwasanya kelompok sebelah sini akan menyerang. Dari orang Yahudi juga masuk ke kelompok sini. Ini Yahudi dari dulu begini kelakuannya. Masuk, akhirnya terhasut mereka, terjadi perang. Tapi kaum muslimin itu luar biasa. Siangnya perang, sorenya sholat bareng. Walaupun bertikai itu. Ketika Ali ngadain pengajian, mereka duduk hadir. Mereka bertanya tentang fikih. Gitu. Besoknya perang lagi. Gitu. Nah, ini biasa. Kaum muslimin itu seperti ini biasa. Karena khilafiyah yang terjadi di antara kaum muslimin tidak akan pernah sirna. Gitu. Persatuan di antara kaum muslimin itu sulit untuk diwujudkan. Gitu. Biarlah sebagaimana sabda Rasul akan terbagi menjadi 73 golongan. Kalau ada kelompok ingin mempersatukan kaum muslimin, hampir mustahil. Karena sudah ada statement dari Rasul, umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang penting kita tetap ada kebersamaan, walaupun berbeda nggak apa-apa. Gitu. Yang penting ada kebersamaan. Jabir wafat tahun 78 Hijriah. Orang terakhir dari kalangan sahabat yang meninggal di Madinah. Umurnya kira-kira 94 tahun. Yang menyolatkan Aban. Ketika itu Aban jadi gubernur di Madinah. Beberapa tahun setelah Abdullah bin Umar, beliau wafat. Akhir hayatnya jadi mufti di Madinah, kemudian buta, kena katarak. Akhir hayat beliau buta. Dan wafat di umur tua, 94 tahun. Nah itu sepenggal biografi Jabir radhiyallahu an. Banyak kebersamaan Rasul dengan
kebersamaan Jabir dengan Rasulullah itu kisahnya sangat banyak sekali. Jabir mendengar seorang laki-laki mendatangi Rasul dan bertanya. Nah, hadisnya itu ketika bertanya sebuah pernyataan tentang sholat dan puasa. Ini Islam mudah sekali. Kalau seseorang bisa melaksanakan sholat yang 5 waktu, bisa puasa Ramadan, insya Allah masuk surga. Terutama sholat ini. Karena sholat itu adalah perkara yang pertama yang akan diperkarakan, disidangkan, dipertanyakan di akhirat. Dalam sebuah hadis Rasul SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah." Perkara yang pertama yang akan disidang di hari kiamat adalah sholat. Fa in sholaha sholahat sairu amalihi. Apabila sholatnya benar, maka semua perkaranya benar. Semua amalnya dianggap benar. Fa in fasadat fasada sairu amalihi. Kalau sholatnya rusak, maka semua perkara amal ibadahnya dianggap rusak. Karena sholat ini menghasilkan buah. Buahnya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau seseorang sholat dengan baik dan benar, maka ia mampu dalam kehidupannya jadi orang yang baik. Yaitu orang yang tidak melakukan perbuatan keji dan tidak melakukan perbuatan mungkar. Makanya kita harus jaga nih sholat kita. Dalam surat Al-Mu'minun, alladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Jaga sholat kita. Kalau kita udah jaga, apa yang dijaga? Pertama, yang dijaga kekhusyuannya. Tumakninahnya. Ada seseorang sholat ngebut. Kata Rasul, sholli fa innaka lam tusolli. Ulang sholatmu, sesungguhnya engkau belum sholat. Sholat yang tidak tumakninah tidak dinamakan sholat. Makanya, wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Yang namanya sabar dan sholat itu tidak mampu dilakukan kecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Ketika kita sholat, baca Al-Fatihah, kebayang enggak tuh apa yang kita baca maknanya? Kebayang enggak sama kita? Siapa saja orang yang disebutkan di dalam Al-Fatihah? Ada 6 golongan tuh dalam surat Al-Fatihah. Ada 6 golongan orang. Yang 4 dalam ayat ke 7 penggalan pertama. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang 2 dalam ayat ke-7 penggalan terakhir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pada penggalan pertama kalau kita bayangkan ada 4 orang. An'amta alaihim, jalan orang yang engkau beri nikmat, itu 4 golongan. Sebagaimana yang diterangkan dalam surat An-Nisa. Ayat 69 kalau enggak salah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin. Orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita minta siratal ladzina an'amta alaihim, yang terbayang di benak kita 4 golongan. Siapa yang diberi nikmat?
yang harus kita tiru. Kita harus menjadi salah satu golongan tersebut. Minan nabiyyin. Jadi nabi. Wah, nggak mampu kita jadi nabi. Lewat. Golongan pertama lewat. Nggak bisa nih kita jadi nabi. Wasiddiqin. Golongan yang kedua, alladzina an'amta alaihim, adalah as-siddiqin, orang-orang yang jujur. Jujur dalam keimanan, membenarkan apa yang Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini siddiqin, orang yang jujur dan membenarkan, percaya kepada hal-hal yang gaib, termasuk siddiqin. Minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada. Nah, kalau jadi siddiqin bisa nih kita nih, bisa. Wasyuhada, jadi orang yang syahid. Terutama di medan tempur, medan perang. Susah. Di Indonesia terutama susah. Harus pergi dulu ke Afghanistan, sekarang udah nggak ada. Udah selesai. Ya kan? Ke Palestina. Wah, susah ini. Ke Palestina. Yang di Palestina aja dievakuasi. Ya kan? Yang orang Indonesia di Palestina dievakuasi. Gitu. Kita kayaknya susah juga nih jadi syuhada untuk sekarang ini. Gitu. Yang keempat adalah as-solihin, jadi orang soleh. Mungkin ini mungkin banget. Yang kedua jadi siddiqin, yang keempat jadi solihin, bisa. Gitu. Potensi kemungkinan kemampuan kita jadi orang siddiqin dan solihin kita maksimalkan di Cipinang Muara ini. Jadi orang soleh, ya kan? Di masjid oke, di masyarakat oke. Ya. Jangan sampai masjid isinya banyak, tapi kosong hatinya. Karena Rasul bersabda, yang pertama yang akan Allah cabut dari umat Islam adalah kekhusyuan. Banyak orang sholat, tapi enggak khusyuk. Makanya belajar cara sholat khusyuk. Ini penting sekali. Salah satunya biar khusyuk apa? Memahami dulu apa yang dibaca. Pikirannya enggak menerawang kemana-mana, tapi fokus ke yang dibaca olehnya dalam sholat. Sehingga dia mendapat sebagian dari makna khusyuk. Kalau tumakninah gampang, bisa diusahakan. Yang penting gak gerak-gerak, sholatnya agak lama, rukuknya agak lama, sujudnya agak lama. Nah, itu bisa dinamakan tumakninah. Tapi khusyuk ini susah sekali. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in, gitu. Dalam surat apa? Al-Baqarah tadi. Dan dia yang akan dipertanyakan. Makanya dalam riwayat lain, yang pertama di sidang adalah perkara sholat. Kata Allah kepada malaikat, kalau sholatnya bolong-bolong, lihat sholat sunnahnya. Yang dulu waktu masih muda, sholatnya bolong-bolong, tambal dengan sholat-sholat sunnah. Karena nggak bisa mengkodok sholat yang 10-20 tahun lalu. Kita tambal dengan sholat sunnah. Atau sholatnya yang gak khusyuk, tambal dengan sholat sunnah. Karena Allah berfirman kepada para malaikat, lihatlah sholat sunnah hambaku ini. Kalau ada sholat sunnahnya, maka masukkan. Ada nilai tambahan. Ya kan? Kalau di sekolah itu, kalau siswa nilainya di bawah KKM dikasih proyek. Biar untuk mengangkat nilai yang kurang tersebut. Kalau sholatnya nggak bagus, diremedial. Sholli fa innaka lam tusolli. Sholat ulang, sesungguhnya engkau belum sholat. Disuruh sholat ulang.
Ini perkara sholat berat sekali. Ayatnya banyak. Beda dengan kalimat berikutnya. Ya Rasulullah, apabila aku puasa Ramadan bisa masuk surga enggak? Kan kalimatnya gitu dong. Tentang puasa di bulan Ramadan. Kalau puasa ayatnya cuma 5, gampang. Surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 187. 183, 184, 185, 186, 187. Dari sebelah kiri itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu pertama. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang terdahulu, sehingga niscaya engkau menjadi orang yang bertakwa. Kalian menjadi orang yang bertakwa. Itu ayat pertama. Ayyamam ma'dudat, hari-hari yang sudah ditentukan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat kedua. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat keempat. Wa idza ayat keberapa itu? Ketiga ya. Ketiga. Keempatnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat kelimanya yang halaman sebaliknya baru agak panjang itu. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lakum alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Di sini ada kalimat wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus syiyama ilal lail. Dan wakulu washrobu, makan dan minumlah sampai terlihat benang putih di garis benang hitam. Jadi kalau kita ngelihat ke langit, gitu, udah azan nih, pada dan udah azan. Tapi masih gelap. Kalau kita kan patokannya sekarang jam. Kalau zaman dulu enggak, patokannya langit. Kalau sudah ada bias di langit yang membentang dari kiri ke kanan, itu namanya fajar sodik. Kalau biasnya dari bawah ke atas, itu masih fajar kadzib. Masih boleh makan. Kalau nanti biasnya sudah ke kiri dan ke kanan, stop. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimus syiyama ilal lail. Kemudian lengkapi, sempurnakan puasa sampai malam. Gitu. Makanya orang Syiah itu puasanya sampai Isya. Karena ilal lail, bukan ilal maghrib. Gitu. Padahal ada hadis-hadis yang menerangkan sampai terbenam matahari. Itu awal malam. Gitu. Coba lihat puasanya orang Syiah sampai Isya ini. Dia cuma nyomot Al-Quran, enggak nyomot hadis. Mestinya Al-Quran ditafsirkan oleh hadis. Seperti tadi kan surat Al-Fatihah ayat ke-7 ditafsirkan oleh surat An-Nisa ayat 69. Gitu. Yang bunyinya wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Jadi harus ditafsirkan, jangan asal main comot saja. Nah, ini pembahasan tentang puasa, simple. Salat dan puasa menjadi tameng. Ketika kita sudah berada di kubur, sudah dikubur, dua malaikat datang, Mungkar Nakir. Yang satu megang alat pukul, yang satu bawa pertanyaan, gitu, diterangkan dalam hadis. Nyoba masuk
ke kita. Ini kubur area kita ini. Dua makhluk ini nyoba masuk. Nyoba masuk dari atas nggak bisa. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya sholat akan membentengi arah kepalanya. Akhirnya nih malaikat lewat dari sebelah kanan. Ada lagi benteng. Namanya puasa Ramadan. Kemudian nih malaikat datang dari sebelah kiri. Ada benteng lagi, zakat. Kemudian malaikat lewat masuk dari sebelah bawah kaki kita. Ada benteng lagi, seluruh amal soleh kita. Sodakoh, birrul walidain, berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Sehingga malaikat nggak bisa menyentuh kita. Aman. Cuman bisa nanya dari luar. Aman kita. Karena ada apa? Ada sholat dan puasa. Makanya yang ditekankan dalam ibadah yang kita lakukan ini, sholat. Kalau puasa agak mudah. Yang penting mulutnya dikunci. Matanya meremin. Gitu. Di atas kasur. Nyaman udah. Enggak ngegibah. Ya kan? Enggak memfitnah. Ya. Tapi juga jangan sampai di atas kasur main WA. Gitu. Ntar dari nyebarin fitnahnya lewat WA juga. Wah, zaman sekarang kan canggih. Gitu. Lewat Facebook. Repot. Nah ini, itu yang harus kita jaga. Semoga kita mampu untuk terus melakukan sholat dalam keadaan tumakninah dan khusyuk. Menjaga sholat, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Suruh jaga kita semua sholat. Ya. Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Yang mereka dalam melakukan sholat khusyuk. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidhun. Mereka yang menjaga sholatnya. Sholat itu di banyak ayat sholat. Wa aqimus sholah, wa aqimus sholah, wa aqimus sholah. Kalimatnya seperti itu, dirikan sholat, dirikan gitu. Ketika mendirikan itu bangunan harus kokoh. Kalau mendirikan bangunannya nggak kokoh, ya kan? Kita bikin tiang. Itu kan gabungan antara bahan-bahan gitu. Ada pasir, ada semen, ada batu, ada besinya. Gitu. Kalau cuman sekedar batu bata, disundul aja jatuh, ya kan, tiangnya gitu. Tapi harus digabung. Sholat juga demikian. Harus mulai kita. Bukan sekedar bacaan dan gerakan saja. Tapi ada ruhnya. Khusyuk. Ada fisiknya. Tumakninah. Gitu. Sehingga kuat sholat kita di mata Allah mendapat nilai. Kata Rasul, ada orang sholat dapat 1/10. Ada dapat 1/8. Ada dapat 1/7, 1/6. Sampai ada yang nilainya setengah. Ada yang full, sempurna. Gitu. Makanya dari sekarang kita mulai fokus bagaimana cara sholat yang khusyuk. Belajar ulang. Ya kan? Kalau bisa mulai udah dari Allahu Akbar udah. Semua urusan di luar jangan dimasukin. Yang kita fokuskan adalah apa yang kita baca isinya munajat dengan Allah. Karena mi'rajul mu'min fi sholatihim. Mi'rajnya perjumpaan dengan Allah seorang mukmin ada dalam sholat. Ngobrol itu sama Allah. Jangan ngobrol sama diri kita. Gitu. Nanti nggak dapat nilai. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita agar mampu melakukan sholat, menjaganya dan melakukannya dengan penuh kekhusyuan dan tumakninah. Kemudian juga puasa dijaga dari hal-hal yang membatalkan, terutama membatalkan pahala puasa kita.
Karena banyak orang yang puasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena tidak bernilai puasanya gitu. Kemudian yang ketiga, kita jaga yang halal itu tetap halal. Dan yang keempat, kita jaga yang haram itu tetap haram. Yang halal kita lakukan, yang haram kita tinggalkan. Insya Allah kita semua mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga yang telah Allah janjikan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan silakan. Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengenai sholat tadi Ustadz, ada di dalam surat ini, fawailul lil musallin. Nah, celakalah bagi orang yang sholat itu. Iya. Tolong dijelaskan Ustaz. Para ulama menafsirkan ayat tersebut adalah orang yang sholat di luar waktunya. Gitu. Orang yang sholat di luar waktunya. Sholat zuhur udah kelewat. Waktu asar masuk belum sholat zuhur. Sholat asar udah kelewat. Belum sholat asar udah masuk maghrib gitu. Ya kan? Subuh kesiangan, zuhur sibuk di pekerjaan, sore dalam perjalanan pulang, maghrib kecapean, isya ketiduran. Gitu. Ada tuh lagunya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi harus dijaga pada waktunya. Gitu. Kalau enggak sempat awal waktu, kan waktunya panjang. Jibril itu datang 2 kali ke Nabi. Gitu. Pertama mengajarkan sholat di awal waktu. Besoknya mengajarkan sholat di akhir waktu. Sholat zuhur kata Nabi Muhammad dari matahari di atas kepala tergelincir 1 derajat. Gitu. Sampai bayangan benda sama dengan bendanya. Sholat asar sampai matahari menguning gitu. Jadi kalau matahari menguning itu sekarang jam 5:30 itu udah habis waktu asar gitu. Bukan sampai maghrib gitu. Matahari sudah mulai menguning, sudah mulai redup gitu. Nah, itu waktu asar habis. Sholat maghrib dari terbenam sampai mega merah di langit hilang gitu. Kira-kira 80 menitan lah dari maghrib, dari awal azan gitu. Sholat isya sampai pertengahan malam. Jangan sampai jam 11:30 baru sholat isya. Karena pertengahan malam sekarang kan jam 11:15, jam 11:20. Kalau dibagi antara maghrib jam 6 sama subuh jam 4:05 apa 10 kan gitu. Nah itu kalau dibagi 2 berarti jam 11-an lewat gitu. Nah, itu dijaga gitu. Sholat subuh dari fajar sodik gitu sampai matahari terbit gitu. Nah tadi kan ada bunyi tit gitu, itu matahari terbit. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya silakan. Iya. Oh iya. Yang keduanya orang Yahudi dan orang Nasrani. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dan jangan jadikan kami orang-orang yang engkau murkai. Orang Yahudi kan dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena punya ilmu tapi tidak diamalkan. Waladhdallin dan bukan orang yang sesat. Yaitu orang Nasrani. Tidak punya ilmu tapi dia semangat ibadahnya tinggi. Sampai nyari-nyari kebid'ahan dalam ibadah. Gitu. Nyanyi-nyanyi ya kan pakai alat musik itu kan tidak diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Itu harus bisa kita bayangkan apa yang ada di Al-Fatihah. Ntar kita bahas dari bismillah sampai waladhdallin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.